Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita sekalian. Saya mau memberikan akronim Paskah untuk kita. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Kita bisa mengulanginya. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. 1, 2 ya. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Firman Tuhan yang indah bagi kita pada Paskah pertama ini dari surat Rasul Paulus ke jemaat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, setiap tahun kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Yesus itu adalah suatu kebenaran utama dalam Injil. Namun ada banyak agama yang menyangkal, yang tak percaya akan kebenaran ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kebangkitan Kristus penting bagi kita yang percaya kepadanya. Kebangkitan itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan itu adalah jaminan kehidupan kekal bagi orang percaya. Kebangkitan itu membuktikan kebenaran Alkitab, yaitu keselamatan. Disinilah kebangkitan Kristus memastikan penghakiman terhadap orang-orang fasik yang tidak percaya. Kita harus meyakini kebangkitan Kristus itu memastikan bagi kita bahwa Yesus itu Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan kita, omnipresent. Dia adalah roh. Dia kembali kepada asalnya, yaitu roh. Maka dia hadir dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Banyak kelompok yang meragukan kebangkitan Yesus sebagai peristiwa benar-benar terjadi secara nyata, karena peristiwa tersebut susah diterima oleh akal, oleh nalar. Dunia terus berusaha menyodorkan fakta-fakta yang meragukan akan kebangkitan Kristus itu. Ada beberapa buku-buku seperti The Da Vinci Code, The Lost Tomb of Jesus, dan lain-lain, yang membuat semakin besar kepala oleh kelompok-kelompok yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus itu. Banyak orang meragukan, benarkah Dia bangkit? Jangankan bangkit, benarkah Dia mati? Kan yang mati itu Simon dari Kirene katanya, yang membantu Yesus dalam perjalanan memikul salibnya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu lari ke India, dia menikah di sana, dan masih banyak lagi hadits
yang menyangkal akan kebangkitan Kristus itu. Kalau Allah itu mati, maka sorga itu akan kosong, katanya. John Dominic Crossan dengan jahat mengatakan tak benar tubuhnya bangkit. Dia mengatakan tubuh Yesus itu sebenarnya dimakan oleh anjing-anjing. Dan penulis Injil hanyalah berimajinasi dengan menulis kisah kebangkitan itu karena para rasul dalam keadaan frustasi. Guru mereka mati, maka tak mungkin dia bangkit. David Hume mengatakan, mana mungkin tubuh Yesus yang sudah mati dapat berubah menjadi tubuh yang lain. Menurutnya logika dan sains tidak ada realita yang lain di luar itu. Kebangkitan hanyalah sebagai metafora atau kiasan saja. Padahal ada banyak saksi-saksi mata, terutama para murid dan orang-orang yang telah mengikut Yesus. Mereka adalah saksi-saksi bahwa Yesus itu bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perlu bagi kita untuk mengingat kembali, meneguhkan kita apa itu kebangkitan. Fakta tentang kebangkitan Yesus merupakan sasaran utama yang diserang oleh pihak-pihak tertentu. Bisakah peristiwa kebangkitan Yesus diterima secara ilmiah? Maka seorang tokoh teolog John Stott, penulis dan teolog Kristen, memaparkan bukti empiris pengalaman bahwa Yesus benar-benar bangkit. Maka dia memberikan bukti-bukti yang sebenarnya masuk akal dan bisa dicerna oleh pikiran kita manusia. Dia mengatakan ada 4 bukti empiris yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yang pertama adalah kubur yang kosong. Memang beberapa orang menyangkal fakta ini dengan alasan bahwa katanya mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Dan inilah yang disogok oleh imam-imam besar kepada pengawal-pengawal yang menjaga kubur Yesus. Katakan ketika kami tidur, muridnya mengambil mayatnya, supaya jangan mereka mengatakan bahwa dia bangkit, karena dia telah mengatakan 3 hari aku akan bangkit dari kematian. Ini justru alasan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin murid-murid sedang dalam ketakutan berani mencuri mayat Yesus itu yang dijaga oleh prajurit-prajurit? Bukankah kubur itu ditutup oleh batu yang besar dan itu dimeteraikan oleh Pilatus, ya? Sangat mustahil murid-murid mencurinya. Peraturan Sabat sesuai tradisi orang Yahudi tidak dibenarkan pergi ke kubur untuk merempahi mayat. Tetapi setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu yang telah dituliskan oleh Injil Matius ataupun Yohanes, maka pergilah para perempuan, Maria Magdalena, Maria yang lain ke kubur itu merempahi tubuh Yesus. Itulah tindakan yang terbaik bagi mereka. Namun di luar dugaan itu, justru itu tidak bisa dilakukan. Karena apa? Gempa bumi telah terjadi untuk membuka kubur itu. Mengapa? Karena itulah malaikat Tuhan turun untuk menggulingkan batu itu melalui gempa bumi. Jadi prajurit-prajurit sebagai penjaga kubur itu sangat ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Malaikat berkata kepada perempuan, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu
kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya tidak ada di sini, dia telah bangkit. Seperti apa yang dikatakannya. Lihatlah tempat ia berbaring. Itulah tandanya. Bukti kubur itu kosong. Yang kedua, membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kain kafannya masih ada di situ, utuh. Jika mayat itu dicuri, kemungkinan besar kafannya tidak di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan 500 orang secara khusus kepada Thomas. Dan bukti Yesus itu bangkit adalah memberikan perubahan besar, memberikan dampak yang besar kepada para murid. Mereka semula hidup dalam ketakutan, tapi kini mereka hidup dalam pengharapan, dalam keberanian. Mereka berani mati martir untuk Yesus, bahwa dia benar-benar anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Paskah, kebangkitan Yesus adalah membawa transformasi bagi kita, ya. Pembaharuan, perjumpaan Allah dengan manusia. Disinilah dengan kebangkitan Yesus, Yesus ingin meruntuhkan tembok pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Karena menurut orang Yahudi ada subordinasi, perempuan di bawah laki-laki. Perempuan itu kelas 2. Maka dengan kebangkitan Kristus itu, pertama menunjukkan dirinya kepada para perempuan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi saksi bagi murid-murid dan bagi dunia, bagi banyak orang. Itu apa artinya? Bagi orang Yahudi, perempuan tidak bisa untuk menjadi saksi, apalagi di pengadilan. Tetapi dengan penampakan Yesus pertama kepada perempuan, itu membuat suatu transformasi, mengubah paradigma orang Yahudi, merubah bagaimana cara pandang mereka kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, bahwa dengan Yesus telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Yang tadinya perempuan tidak bisa membaca kitab suci, yang tadinya perempuan tidak dapat hadir di tengah-tengah bait Allah, mereka itu dipisahkan dengan tirai oleh kaum laki-laki. Akan tetapi kebangkitan Yesus itu mengoyakkan tirai itu, bahwa laki-laki dan perempuan bisa duduk setara, sejajar di dalam baitnya, dimanapun berada. Bapak Ibu, disinilah kebangkitan Kristus ingin supaya kita menjadi partnernya, menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada, menjadi duta kabar baik dimanapun, apapun profesi kita. Itu sebabnya di dalam perikop kita ini, kata Rasul Paulus, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pada saat di tengah kehidupan kita ini, ada banyak orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan perkara-perkara atau persoalan dunia ini. Bagaimana mencari harta dengan cara yang tidak halal. Bagaimana mencari jabatan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Bagaimana mencari keuntungan dan merugikan orang lain dengan cara-cara sadis. Dan di sana sini melakukan praktek perdukunan, berbagai cara orang melakukan balas dendam dan lain sebagainya. Lebih kurang 10 tahun yang lalu, ketika Buha-Buha Yijuk, ibadah dilakukan di mana?
di kuburan. Ya. Kita beribadah di kuburan. Orang ada banyak salah motivasi untuk pergi ke kuburan. Lalu mereka berdoa di atas kuburan orang tuanya atau opungnya, sembari membawa makanan yang disukai oleh mereka yang meninggal itu. Jadi ketika mereka berdoa, martangyang mayita, opung, bapak, oma, pasu-pasu mahami, asataba pinoparmu, nunggah hubuak kami di son, hasoluan ni roham, pangan mak. Gak sadar, rupanya si Dogi udah ada di belakang. Ketika mereka tutup mata berdoa, udah habis dilahap sama si Dogi. Terus mereka amen ya, katanya amen. Wah, kok kenapa sudah nggak ada lagi di sini saksangnya? Rupanya si Dogi udah butong jinakon di mana di sini. Itu. Wah, ini lapetnya sudah dingin katanya ya. Nunggah dijama opuk tai katanya. Ya udah jelaslah dingin ya, karena angin yang menghembus itu sudah dingin lapetnya, nggak panas lagi. Itulah banyaknya orang memikirkan tentang hal-hal duniawi ini. Sampai pergi meminta. Ada yang memberikan rokok. Ngabe ngamari sakbe opukuin na. Hape na yulu sa logo itu kan sigareti bagabi pedek matong. Itu dia. Banyak orang yang sesat, keliru. Masa berdoa, meminta berkat kepada orang yang sudah meninggal. Edisi dope harwa begunei. Itulah orang-orang Kristen yang belum bertobat. Bisa kita ziarah? Bisa. Katakan dalam doa, Tuhan, jonjong dohami dilabung ni udian nina tua-tuaon. Sogot pacupang dohami kena porsea di surgomi. Amin. Harus begitu doa kita. Pasu-pasu mahami akapinopar nyopung namion. Jangan doakan dia meminta berkat kepada yang sudah meninggal. Berarti kita hanya memikirkan pikiran dunia ini. Perdukunan, berhala-berhala, kata Rasul Paulus. Ada lagi pernah orang diberitahukan mimpinya, pung, marnipi auba, nomor sekian-sekian, asam onang joto gelonin. Ya, itu kenyataan. Itu kenyataan. Masih banyak orang disesatkan hanya memikirkan perkara-perkara dunia ini. Apa kata Paulus dalam pas ayat 5? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itulah hikmat dunia ini. Itulah pikiran-pikiran duniawi. Kata Paulus, pikirkanlah perkara yang di atas. Jika kita sudah dibangkitkan, Yesus itu mati dan bangkit. Itulah arti baptisan. Bapak ibu kami, anak-anak yang mau membaptiskan anaknya, kita harus ingat arti dari baptisan yang sudah kami terangkan. Yang pertama adalah kita mati dan bangkit bersama Yesus, itu arti baptisan. Yang kedua, kita telah diubahkan status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita diberikan apa? Kehidupan yang kekal.
Yang keempat, kita diberikan apa? Mahkota kehidupan. Yang kelima apa? Nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Amin. Itu yang harus kita ingat. Ajarkan itu kepada anak-anakmu. Lalu bagaimana kita mau memikirkan hal-hal yang di atas? Pasti ada perbedaan. Apa itu perkara yang di atas? Apa itu perkara yang di bumi? Sekalipun kita masih di bumi, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Ayah sudah lainang untuk apa itu sorga itu, nggak tahu kita benar atau tidak itu. Saya di hati ayahmu dope jamita ayahmu dope surgo. Nah di portibion majolo. Odo narumikot. Bohado ngoluon. Jangan salah. Saya mau menawarkan saudara untuk membaca buku Rick Warren ya. The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita terus digerakkan untuk menuju ke atas. Memikirkan perkara-perkara di atas. Paulus katakan dalam ayat 12, apa itu perkara yang di atas? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Juga memberi lebih penting daripada menerima. Melayani lebih penting daripada memerintah. Mengampuni lebih penting daripada balas dendam. Dan kasihilah sebagai pengikat yang mempersatukan. Kasih itu sebagai lem, sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Kasihlah segala-galanya. Itu dia. Perkara yang di atas kita pikirkan, kita lakukan di dunia ini. Jadi tolok ukur orang Kristen bukan lagi berasal dari manusia, tapi melainkan dari Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sering sekali lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Atau kita enggan dikatakan anak Tuhan. Atau kita malu dikatakan anak Tuhan. Atau kita tidak mau dikatakan pengikut Kristus. Bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini? Ada seorang artis yang bernama Jason Bourne. Di dalam film difilmkan sebagai karakter novel karangan Robert Ludlum. Jadi dia mengalami amnesia dan tidak ingat jati dirinya. Tapi dia masih ingat tentang skill yang dia miliki, yaitu bela diri dan menggunakan senjata dengan cekatan. Dan dia masih bisa berbagai bahasa asing. Ternyata satu ketika dia sadar bahwa rupanya dia seorang pembunuh kaliber. Dia sangat menyesali mengapa saya mengalami amnesia seperti itu. Dan kemudian dia diperalat untuk membunuh banyak orang. Menurut ilmu medis, amnesia ketika seseorang tak ingat dirinya sama sekali, itu tidak benar. Yang ada biasanya itu yang disebut dengan retrograde amnesia, yaitu dia tak mampu mengingat banyak hal, tapi hanya satu kejadian yang dia tak bisa ingat ya. Dia bisa mengingat banyak hal, tapi ada satu kejadian yang dia tidak bisa ingat. Contohnya waktu itu dia mengalami kecelakaan. Tapi ada banyak orang justru dapat mengalami amnesia rohani.
Seseorang bisa lupa, tak sadar bahwa dia adalah sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kita juga bisa lupa. Kita bisa mengidap penyakit amnesia rohani. Kita tak dapat, kita lupa atau kita tak sadar siapa kita sebenarnya di depan agama-agama orang lain. Siapa kita sebenarnya yang harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Maka perlu kita terus disadarkan bagaimana kehadiran kita di dalam dunia ini. Ada yang perlu kita ingat, bahwa kita adalah anak Allah yang sudah diangkat tadi statusnya ya, dari orang berdosa menjadi anak Allah. Saya yakin kita pernah mendengar kata adopsi. Di zaman Romawi kuno, adopsi itu kadang digunakan oleh para kaisar untuk mewariskan tahta mereka kepada ahli waris yang dianggap berpotensi. Seperti Kaisar Agustus diadopsi oleh paman dari orang tuanya. Sama seperti para kaisar yang diadopsi oleh Tiberius, Trajan ataupun Hadrian. Jadi mereka itu telah terbukti sebagai pemimpin yang hebat karena setiap hari mereka hidup seperti anak kandung dari ayah angkatnya. Demikianlah orang Kristen harusnya seperti itu. Kita hidup setiap hari adalah dari Bapa kita yang telah mengangkat kita menjadi anaknya. Ingat arti baptisan tadi. Kita adalah anak-anaknya, dari Allah itu adalah Bapa kita. Kita sudah diadopsi sebagai anak angkat dari raja, segala raja. Kita diangkat menjadi anaknya, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, maka ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan pada diri kita. Yang pertama adalah pikirkan tentang Yesus yang bangkit itu, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita pikirkan Yesus berarti kita memikirkan sorga. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ketika kita berbicara tentang Yesus, kita ingat Yesus, ingatlah sorga. Bahwa sorga adalah bagian warisan yang akan diberikan kepada kita. Amin. Yang kedua, pikirkan orang lain. Artinya adalah kita harus ingat sesama kita. Bagaimana kita mengasihi mereka. Ini tentang kasih. Ya. Dan yang ketiga, pikirkan tentang kekekalan. Bahwa hidup kita di dunia ini, kita hanya sebagai penumpang. Atau kita sebagai pelancong ya, dan kembali ke asal kita, yaitu sorga. Inilah yang harus kita pikirkan apapun situasi yang kita hadapi hari ini. Berhentilah dan pikirkanlah apa yang akan kita pikirkan. Fokus pada Yesus, fokus pada orang lain yang harus kita kasihi, dan fokus juga kepada kekekalan. Kiranya melalui kebangkitan Yesus ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi kita, supaya hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita bersama-sama mengatakan seperti ungkapan Paskah tadi,
Pasca, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Kita ulangi 1, 2 ya. Pasca, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Kita berdoa.